Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Video kali ini saya lagi melihat si Satria FU Drag ini ya, yang rencananya sih mau saya riset menggunakan bahan bakar metanol. Nah, jadi di sini saya akan riset mesinnya ini menggunakan bahan bakarnya itu metanol ya. Nah, kenapa pakai bahan bakar metanol? Nah, karena saya penasaran ya dengan bahan bakar metanol, karena saya sering melihat mobil-mobil RC, pesawat RC ada yang menggunakan bahan bakar metanol ya, walaupun dicampur sama kayak minyak jarak gitu. Dan itu mesinnya kencang-kencang gitu, mesin RC, padahal kan dia cc-nya kecil. Kadang paling cuma berapa ya, 20 cc, 30 cc gitu. Tapi dia bisa tenaganya gede banget menggunakan bahan bakar sebenarnya sih dia tuh pakainya nitro ya, berbasis nitro. Tapi kadang ada aja sih orang yang menggunakan metanol juga. Karena sebenarnya nitro sama metanol itu hampir sama ya, mempunyai karbonnya itu. Kalau nggak salah karbonnya memiliki satu, sama hidrogennya juga hampir sama kayaknya, 3 apa 4 gitu ya. Tapi memang nitro mempunyai keunggulan, ada satu nitrogennya dan satu lagi tambahan oksigennya gitu. Jadi oksigennya kalau nitro itu ada 2, dan kalau metanol itu oksigennya ada 1. Nah gitu, jadi makanya ya pasti lebih kencang nitronya ya. Cuman ya itu tadi, kalau nitro ya sebenarnya agak susah terbakarnya, karena ya ada kandungan nitrogen itu, karena nitrogen itu sifatnya dingin. Jadi kalau untuk pengapian yang kecil atau kondisi suhu mesin yang masih dingin itu susah kebakarnya. Makanya kenapa kadang ya nitro aja, bahan bakar nitro kayak mobil-mobil RC, pesawat RC itu dicampur sama metanol ya. Karena biar di suhu yang masih rendah bisa kebakar gitu. Jadi si nitronya nanti terbakar kalau udah suhunya tinggi. Karena nitro itu kalau dibakar atau dipanasin, dia akan mengoksidasi jadi nitrous oxide ya, jadi kayak NOx gitu. Makanya lebih kencang kalau pakai nitro. Tapi tetap nitro pun agak susah sih kalau nitro full ya. Full nitro itu susah kebakarnya, harus dicampur sama metanolnya. Nah, makanya di situ saya penasaran gitu ya, kok bisa mesin RC itu kencang walaupun mesinnya kecil, paling segede apa, piston segede gini paling ya, kurang lebih lah, kecil banget, tapi tenaganya gede gitu, sampai sekencang itu mobil RC dengan share yang kecil. Ini aja karbunya kecil gitu, apalagi kalau saya besarkan banget segede gini gitu ya. cc-nya kurang lebih misalnya 223 cc, itu bagaimana gitu, saya penasaran di situ. Karena memang sih ya di Thailand itu udah banyak yang riset pakai nitrometan sama campur metanol. Ya mungkin mereka juga terinspirasi dari situ, karena memang si drag-drag di sekelas Eropaan ya, Eropa Amerika itu dragnya udah pakai nitrometan sama metanol ya, campuran. Nah, karena apa ya? Karena itu tenaganya lebih gede, karena memang memiliki oksigen. Jadi beda dengan oktan ya, alias bensin lah istilahnya, yang sering kita pakai di motor standar pakai bensin lah istilahnya gitu. Itu tidak memiliki oksigen sih yang saya tahu. Dia hanya memiliki hidrogen dan karbon. Hanya saja memang kandungan energi per 1 kilonya itu lebih besar bensin sebenarnya daripada metanol, apalagi nitrometen ya, nitrometane ya. Itu lebih gede bensin sebenarnya. Cuma ya kalau bensin kita nggak bisa banjirin, bahan bakar ini nggak bisa dibanjirin. Jadi kalau bensin itu harus berupa gas terbakar, baru bisa terbakar sempurna. Dan itu pun oksigennya harus dihisap dari atmosfer bumi. Nah, itu yang membuat kerja mesin agak susah ya buat nyedot oksigen dan hidrogen dan bensin itu ya. Karena bensin kan mengandung banyak hidrogen, sedangkan hidrogen itu unsur yang paling ringan di bumi. Bahkan sama oksigen pun masih lebih ringan hidrogen. Jadi pas ketika ini nyedot ke bawah, itu yang terlebih dahulu kesedot kan pastinya unsur bensinnya ya, hidrogennya. Nah, oksigennya sisanya aja gitu yang bisa kesedot ke sini. Nah, makanya nantinya ya jadinya kadang kebanjiran,
kadang kebasahan, berebet, terus businya cepet mati, cepet gosong, karbonnya numpuk di sini gitu. Nah itu karena ya hidrogen itu kan lebih ringan daripada oksigen ya. Jadi makanya kenapa di Thailand, di Eropa itu udah pakai nitrometane sama metanol itu karena mempunyai oksigen sendiri. Jadi bisa kita banjirin sebanyak-banyaknya di sini seperti cairan gitu ya, bukan berupa gas lagi tapi berupa cairan gitu. Dan tenaganya akan semakin besar. Ya sebenarnya menggunakan nitrometane tenaga akan lebih besar, hanya saja nitrometane itu ketika posisi masih dingin mesinnya ya itu susah kebakarnya. Makanya harus dicampur dengan metanol untuk pemanasnya. Jadi panasin makro metanol, setelah panas terbakar maka si nitrometanenya itu akan teroksidasi alias tergerak untuk membuat tenaga yang lebih besar. Jadi nitrogennya itu ketika dipanasin akan terpecah menjadi nitrous oxide alias NOx ya, seperti yang sering dilihat-lihat di TV gitu ada NOx. Nah itu jadi kayak tadinya kecil segini gitu, ketika terkena panas jadi mengembang. Nah, itu makanya ledakannya di sini lebih besar untuk ngebaliknya buar gitu ya, tuh lebih besar, lebih cepat untuk mendorongnya ya. Jadi ibaratnya bensin dan nitrometane dan metanol itu seperti misalnya bensin dalam cc yang sama ya, misalnya ini cc-nya 223. Nah, waktu pakai bensin oktan itu misalnya tendangannya itu seperti kita nendang yang berat badannya itu paling tinggi 100 kilo lah. Tendangannya misalkan buak nendang ini ya, nendang piston dari atas ke bawah 100 kilo tenaganya gitu. Nah ketika kita menggunakan metanol dan nitrometana itu ya memang ketika dingin mungkin masih sedang ya, masih mungkin, tapi tetap masih lebih gede karena dia mempunyai oksigen jadi bisa kita banjirin, maka ledakannya juga lebih gede. Misalkan jadi contohnya 200 kilo ya kalau pakai metanol doang jadi 200 kilo dengan cc yang sama 223 tapi tendangannya lebih gede, misalkan dari satu tendangan ini jadi 200 kilo, tadi kan bensin cuma 100 kilo ya. Nah ketika kita campurin lagi metanol dengan nitrometane itu ya, maka yang terjadi lebih banjir lagi bahan bakar yang dimasukin karena oksigennya di nitrometana itu ada 2 oksigen, sedangkan di metanol itu oksigennya cuma 1, sedangkan bensin itu enggak ada. Jadi bisa di 2 kali lipetin banyaknya metanol kalau pakai nitrometana ya. Makanya bisa dibanjirin lagi ini sampai sebanjir-banjirnya. Nah ketika misalkan masih dingin mungkin masih 200 kilo ya tendangannya karena nitrogennya belum terpecah, belum kena panas banget. Ketika udah mesinnya udah panas banget maka kan tadi nitrometana itu ada nitrogennya di dalamnya dan ada oksigennya 2. Ketika itu nitrogennya kena panas pembakaran dari metanolnya, maka yang terjadi akan si nitrogennya mengembang. Jadi tadinya segede gini misalnya nih, jadi boom. Nah, jadi sudah gini. Ya, otomatis kan ledakannya lebih gede ya. Boom ke sini. Buar karena teroksidasi oleh si nitrogennya teroksidasi oleh panas menjadi daya tekannya lebih tinggi berkali-kali lipat. Yang tadinya misalnya yang tadinya metanol 200 kilo nendang ini kekuatan 200 kilo. Ini ngedorong ini. Buk gitu ya. Buk gitu ke bawah 200 kilo. Ini nih. Buk 200 kilo. Nah, ketika si nitrogennya itu terpecah, teroksidasi oleh panas dari pembakaran sebelumnya, maka yang terjadi bisa berkali-kali lipat tekanannya, bisa 400 kilo, bisa 500 kilo, bahkan bisa mungkin 1000 kilo ya, tergantung banyaknya nitrometana yang dicampur ke metanol itu, dan tergantung juga settingan yang dimasukin ke dalam silinder yang 223 cc ini gitu. Semakin banyak tenaganya ya semakin gede, bisa jadi 500 kilo bahkan sampai 1 ton gitu. Cuman ya kalau 1 ton yang dia khawatirnya ya nanti yang bejatnya setang sehernya bisa, atau piston ininya bisa pecah atau bisa meleleh juga. Tapi sebenarnya di nitrogen itu dia itu sebelum terbakar itu dingin dulu ya, karena kan si nitrogennya itu mengembang menjadi dingin, lalu setelah mengembang kena panas dia baru terpecah meledak. Nah gitu, jadi antara panas dan dingin perpaduannya. Nah, seperti itu ya, makanya
Kalau pakai nitrometana itu bisa mendinginkan ininya, pistonnya, tapi sekaligus bisa melelehkan juga gitu ya. Karena yaitu tadi zatnya itu dingin dulu. Nah, misalkan pas dihisap gini kan. Nah, pas dihisap lalu mau kompresi ini masih dingin ya karena terpecah kan nitrogennya, pecah. Nah, setelah ada percikan api tak panas, maka teroksidasilah si nitrogennya menjadi panas yang sangat panas. Meledak ke bawah dengan misalkan gaya dorong 1 ton. Bayangin berkali-kali lipat besarnya ya. Makanya kenapa yang pakai nitrometana campur metanol itu cepet jebol motornya juga. Ya karena itu ledakannya gede. Cuman di sini karena nitrometana di Indonesia masih mahal, ya saya nggak pakai nitrometana ya. Jadi saya mau riset hanya menggunakan metanol aja lah, yang memang masih terjangkau harganya ya. Paling per liternya itu ya kurang lebih 15.000 kalau metanol. Cuman memang kalau antara pembandingan kita pakai bensin sama metanol itu, ingat ya bos, ya kalian teman-teman juga ya, itu harus lebih banyak metanol itu. Misalkan kalau kita setting karbu dari keborosannya itu 1 liter bensin, maka kalau kita menggunakan metanol itu bisa jadi 2 liter metanol. Jadi harus lebih boros. Kalau nggak boros maka ya tenaganya hilang. Justru nggak ada tenaganya nanti, karena kandungan energinya bensin sama metanol itu lebih gede bensin. Kalau kita samain settingan sama bensin ya nggak bakal ada tenaganya. Yang ada motor ya ngempos gitu. Makanya ya kita dari mulai sepuyer apapun itu diborosin banget kalau kita menggunakan metanol ya. Karena ya dia kandungan energinya kecil, beda sama bensin. Cuma dia bisa dibanjirin, walaupun masih berupa cairan dia masih bisa kebakar di ruangan silinder yang misalkan 223 nih. Kalau kita menggunakan bensin 1 liter ya. Nah, kalau kita pakai metanol itu harus 2 liter misalkan. Nah, sedangkan bensin kalau kita pengen tambah lagi tenaganya udah nggak bisa, karena si bensin itu nggak mempunyai oksigen. Dan cc mesin ini mempengaruhi banyaknya oksigen juga yang masuk ke silinder ini ya, ke cc mesinnya. Jadi kalau udah 1 liter maksimal ya, kalau kita tambahin jadi 2 liter itu nggak bisa, karena nanti yang ada nggak kebakar si bensinnya itu sendiri. Walaupun kita apinya besarin sebesar-besarnya tetap nggak bakal bisa kebakar karena oksigennya nggak ada. Jadi terlalu banyak bensinnya gitu. Yang ada nanti berebet businya gosong, cepet mati businya, malah tenaganya nggak ada loyo karena yang nggak kebakar. Nah, tapi ketika metanol yang tadinya 2 liter bisa kita tambahin lagi jadi 3 liter gitu atau 4 liter. Jadi ini banjir sama metanol. Nah, itu tenaganya bisa kita tambahin, bisa nambah walaupun cc-nya sama gitu, 223 juga. Ini itu ya. Hanya saja ya yang jadi borosnya itu adalah duit. Duitnya gitu ya. Ya bayangin aja misal kita kalau pakai bensin cuma 1 liter ya. Misal cuma 1 liter, misal HP-nya itu ada di 10 HP, 50 tenaga kuda dalam 1 liter. cc 223 misalkan. Nah, itu udah nggak bisa ditambahin lagi HP-nya karena udah mentok dari si cc ini. Untuk hisapan oksigen yang masuk ke sini itu udah mentok di segitu, di seliter gitu. Nah, tapi kita kalau pakai metanol yang tadi kan 2 liter itu bisa ditambahin jadi 3 liter bahkan 4 liter, jadi 2 kali lipatnya ya. Nah, yang tadinya misal sama, kalau kita pakai 2 liter metanol itu sama nih tenaganya 50 HP sama kayak bensin seliter ya. Nah, tapi ketika pakai metanol karena ada oksigennya, kita bisa banyakin lagi jadi 4, misalnya 4 liter gitu. Nah, jadi tenaganya bisa bertambah HP-nya. Walaupun cc-nya sebenarnya sama 223. Karena apa? Karena walaupun dia berupa cairan masuk ke sini pun kan di cairan itu udah ada oksigennya gitu ya. Jadi walaupun ini berupa cairan, nanti pas busi mercik dia masih bisa kebakar. Nah, nanti yang akan jadi kekuatan daya dorongnya si piston ini pas ke TMB. Jadi ledakannya itu lebih gede ke bawah. Misalkan jadi 4 liter metanol ya. Misalkan tadinya 50 HP jadi 60 bahkan 70 bisa jadi 80. 80 kegedean ya kalau cc segini mah. Kalau cc 223 kegedean. 40 HP juga udah gede sebenarnya ya.
Ya misalkan dari 50 HP kalau kita kasih 3 liter metanol alias ditambahin dari tadi 2 liter ya. Misal kalau bensin seliter 50 HP, metanol 2 liter 50 HP, tapi metanol bisa ditambahin seliter lagi. Jadi misalkan nambah jadi 55 HP gitu, atau jadi 60 HP tenaganya alias 60 tenaga kuda, walaupun dengan cc yang sama gitu. Karena ya dia bisa cairan pun bisa kebakar karena ada oksigennya, berbeda dengan bensin yang enggak memiliki oksigen sendiri. Nah, makanya ini mau rencana saya mau riset menggunakan metanol, karena saya sih tergiurnya gitu ngelihat RC ya, mobil remote control, mobil ya, pesawat ya, apa aja lah ya yang pakai remote control itu sehernya tuh kecil-kecil tapi tenaganya luar biasa gitu, menggunakan metanol dan minyak jarak sih ya, karena memang nggak ada olinya kalau di mesin RC itu nggak ada oli kayak mesin ini, tampungan oli nggak ada, jadi olinya harus dicampur dengan si metanolnya ya. Kalau ini kan ada olinya di bawah nih, jadi saya coba dulu nggak campur dulu, karena kan nanti di sini juga ada oli yang ke bawah sama ring jadi kebakar gitu ya. Saya akan coba dulu metanol murni. Cuma memang karena di Indonesia ini masih baru ya riset-riset metanol, jadi saya harus eksperimen sendiri, nggak bisa nyontoh orang, karena siapa yang mau dicontoh sama saya, orang nggak ada gitu. Siapa yang mau saya contoh, karena nggak ada contohnya, jadi ya otomatis nanti saya akan riset sendiri, eksperimen campur-campur sendiri metanolnya gitu. Dan nyeting soalnya saya masih pakai karbu, jadi saya mau setting untuk sepuyernya saya gede-gedein biar borosnya. Cuman ya mungkin nggak tahu resikonya nanti ya. Semoga aja sih setang seharnya jangan bengkok atau jangan patah istilahnya. Semoga aja mesinnya optimal ya, jangan maksimal, karena kalau maksimal itu sebentar lagi jebol, tapi kalau optimal itu di tengah-tengah alias sempurna gitu kalau optimal tuh. Jadi boros enggak, keiritan enggak, keborosan enggak, itu optimal ya. Tapi kalau maksimal itu udah settingan kencang, sekencang-kencangnya tapi sebentar lagi jebol. Berarti kalau jebol berarti saya nyetiknya terlalu maksimal, bukan optimal lagi gitu ya. Karena memang saya nyetingnya pakai karbu. Kalau karbu kan pakai feeling ya, nggak bisa kayak injeksi yang pakai laptop bisa dihitung semprotannya seberapa gitu. Kalau ini kan enggak. Jadi nanti lanjut lagi ya, karena ini udah malam. Jadi segini aja ngobrolnya, nanti lanjut lagi. Oke, terima kasih. Kalau ada kesalah kataan atau penjelasan saya yang salah gitu, saya mohon maaf ya Lur, karena saya juga hanya manusia biasa yang masih belajar dan bisa salah juga. Jadi harap dimaklum, harap dimaafkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.